Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pekan kali ini kita sudah memasuki pekan ketiga perkuliahan matematika, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim bagi yang muslim dan silakan yang non-muslim menyesuaikan ya. Kemudian kalian siapkan catatan kalian untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting pada perkuliahan kali ini. Baik, sistem bilangan adalah kode atau simbol yang digunakan untuk menerangkan sejumlah hal secara detail. Mana macam-macamnya adalah ada sistem bilangan biner basis 2, di mana dia hanya mengenal angka 0 dan 1. Kemudian sistem bilangan desimal basis 10, dia hanya mengenal angka 0, 1, 2, 3, sampai 9. Kemudian sistem bilangan oktal basis 8, dia hanya mengenal angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 7. Kemudian sistem bilangan heksadesimal basis 16, dia hanya mengenal angka 0, 1, 2, 3, sampai 9. Kemudian A untuk 10, B untuk 11, C untuk 12, D untuk 13, E 14, dan F 15. Gitu ya. Jadi ada 4 sistem bilangan. Biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang konversi sistem bilangan lain ke sistem bilangan desimal. Konversi ini artinya mengubah ya, mengubah sistem bilangan lain ke sistem bilangan desimal. Bilangan lain ini dia bisa biner, bisa oktal, bisa heksadesimal. Jadi ketiga bilangan ini akan kita rubah ke bilangan desimal basis 10 ya, yang basis 10 ini. Baik, di sini contohnya ada 1, 0, 1, 0, 1 ya. Dia basis 2. Nah, biasanya ditulisnya seperti ini ya, di bawah gitu, ada angka kecil di bawah. Kita akan rubah ke basis 10 atau desimal. Nah, caranya adalah kita mulai dari angka yang paling belakang ya, atau angka yang paling kanan. Ini angka yang paling kanan adalah 1. Kita kali dengan 2. Pangkat 0. Kenapa 2? 2 karena dia bilangan biner ya. Bilangan biner itu basis 2, makanya di sininya 2. Dan kita selalu mulai dari pangkat 0. Jadi 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah, kemudian maju ke sini 0 ya. 0 dikali masih 2, 2 pangkat 1. Jadi dia pangkatnya bertambah setelah 0, 1 gitu ya. Kemudian ditambah, ini yang ketiga, 1 dikali 2 pangkat 2. Pangkatnya 0, 1, 2 gitu ya. Nah, sementara 2-nya ini tetap, karena dia bilangan biner. Ditambah, kemudian 0 dikali 2 pangkat 3, ditambah 1 dikali 2 pangkat 4. Nah, perhatikan ini pangkat dulu yang dikerjakan baru kali ya. 2 pangkat 0 itu ingat adalah nilainya adalah 1. Jadi berapapun pangkat 0 itu 1. Ingat ya, A pangkat 0 ini sama dengan 1. Ini di eksponen ya, kita sudah belajar waktu di bangku sekolah menengah. Jadi 1 dikali 1 itu 1. Ditambah, ini sudah pasti 0, dengan berapapun dikali 0, 0. 2 pangkat 2, 4, kali 1, 4. Sudah pasti 0. Ditambah 2 pangkat 4, 16 kali 1. Nah, kita jumlahkan, hasilnya 21. Gitu. Nah, jadi konversi bilangan biner 10101 menghasilkan angka 21 pada sistem bilangan desimal. Gitu. Jadi 10101 bilangan biner itu dikonversikan ke desimal, hasilnya 21. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 2, kita akan mengkonversi bilangan yang lain ya. Saya akan ambil dulu contohnya. Nah, baik. Berikutnya adalah kita akan mengkonversi bilangan oktal ke desimal. Jadi oktal ke desimal ya. Di sini contohnya adalah 3174
oktal. Oktal itu 8, basis 8 akan kita rubah ke basis 10. Basis 10 itu desimal. Baik, 3174. Caranya sama seperti yang bilangan biner ya. Kita mulai dari yang paling belakang, 4 dikali. Nah, kalau biner kan 2, kalau oktal 8. Pangkatnya selalu dimulai dari pangkat 0. Ditambah, kemudian maju, 7 dikali 8 pangkat 1, ditambah 1 ya, dikali 8 pangkat 2, ditambah 3 dikali 8 pangkat 3. Seperti itu. Kita jumlahkan, ingat 8 pangkat 0 itu hasilnya 1 dikali 4 jadi 4. 8 kali 7, 56. Ini 8 pangkat 2 ya, hati-hati 8 pangkat 2 bukan 16 tapi 64. Jadi 8 kali 8, 64 kali 1, 64. Angkatkan dulu 8 pangkat 3 itu berarti 8 kali 8 kali 8. Hasilnya 512 nih ya. 8 pangkat 3 itu hasilnya 512. Kita kalikan 3 hasilnya 1536. Hasilnya adalah di sini sudah ada ya 1660. Menjadi desimal. Jadi 3174 pada basis 8 kita konversi ke basis 10 hasilnya adalah 1660. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita akan mengkonversi dari heksadesimal ke desimal. Di sini ada 2AF3. Ini sudah pasti basis 16 ya, heksadesimal akan kita rubah ke desimal basis 10. Oke, 2AF3. Basis 16, mulai dari belakang berarti 3 dikali 16, karena dia heksadesimal ya, pangkatnya dimulai selalu dari 0. Ditambah F. F itu apa? Tadi kan sudah kita pelajari ya. F itu adalah 15. Berarti dia 15 dikali 16 pangkat 1. A itu adalah 10. Jadi pengganti 10 itu A. Jadi 10 dikali 16 pangkat 2. Ditambah 2. Dikali 16 pangkat 3. Gitu. Sama dengan 3 kali 1, 3 ya. Ditambah 15 kali 16, 240. 16 pangkat 2. 16 pangkat 2 itu berarti 16 kali 16 ya. 16 kali 16 itu hasilnya 256 dikali 10 jadi 2560. Ditambah dengan 16 pangkat 3. 16 pangkat 3 itu 4096. Kita kali 2 jadi 8192. Kita jumlahkan hasilnya ini 10.955 pada basis 10. Jadi kesimpulannya adalah 2AF3 basis 16 dikonversi ke desimal menghasilkan 10.955. Seperti itu ya. Nah, ini untuk konversi bilangan lain ke bilangan desimal gitu. Nah, sekarang kita ke yang lainnya. Konversi dari bilangan desimal ke yang bilangan yang lain. Jadi dibalik ya. Kalau ini kan tadi dari 2, 8, 16 kita rubah ke 10. Sekarang kita konversi dari 10 ke bilangan-bilangan ini. 2, 8, dan 16. Seperti itu. Baik, saya geser ke sini ya. Biar lebih jelas. Nah, sekarang bilangan desimal ke bilangan lain. Contohnya, desimal ke biner nih. Berarti dari basis 10 ke basis 2. Di sini contohnya adalah 83. Jadi 83 bilangan desimal kita akan rubah ke basis 2. Bilangan biner. Nah, kalau tadi kan dari biner ke desimal kita kali ya. Kalau ini dari desimal ke biner kita bagi. Berarti 83 kita bagi 2. Kenapa 2? Karena dia biner. 83 dibagi 2 hasilnya 41. Ada sisanya ya. 41 sisa 1.
Kemudian mulai lagi dari sini, perhatikan caranya ya. 41 dibagi 2 itu 20, ada sisanya 1. Kemudian 20 dibagi 2, ini selalu dibagi 2 ya, karena dia biner. 20 bagi 2, 10 ya, sisanya 0 karena tidak ada sisa. Kemudian 10 dibagi 2, itu 5, sisanya 0. Kemudian 5 dibagi 2, itu 2 ya, sisanya 1. Kemudian 2 dibagi 2, itu 1, sisanya 0. Kemudian ini 1 bagi 2, itu nggak bisa ya, makanya 0, tapi dia tetap bersisa 1. Jadi 1 dibagi 2 itu 0, tapi dia ada sisanya 1 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita baca dari bawah ke atas. Sisanya saja yang dibaca. Berarti dari bawah ke atas 1010011. 1010011. Nah, jadi konversi 83 desimal kita rubah menjadi bilangan biner, itu hasilnya adalah 1010011. Gitu ya, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, begitu. Kemudian ini untuk desimal ke biner ya. Sekarang kita dari desimal ke oktal. Saya tambah lagi dokumennya. Nah, sekarang dari desimal ke oktal ya. Dari desimal ke oktal berarti di sini contohnya adalah 1059. Sorry. Seribu 1059 bilangan oktal kita akan rubah ke, bukan bilangan oktal, bilangan desimal ya. (1059) desimal kita akan rubah ke bilangan oktal. Oktal itu 8. Nah, kalau biner dibagi 2, kalau oktal berarti kita bagi 8 ya. Jadi 1059 dibagi 8. Hasilnya 132, ada sisanya 3. Kemudian dari sini 132 kita bagi 8, hasilnya itu 16, sisanya 4. Kemudian 16 kita bagi 8, itu 2, sisanya 0 ya, tidak ada sisanya. Kemudian 2 kita bagi 8, itu 0, sisanya 2. Nah, kita mulai dari bawah membacanya, berarti 2043 gitu. Jadi kita dapat simpulkan bahwa 1059 basis 10 dirubah ke basis 8 itu hasilnya 2043 basis 8 gitu. Kemudian satu lagi ya, dari desimal ke heksadesimal. Contohnya adalah 10.846 heksadesimal 10 ya. Desimal akan kita rubah ke heksadesimal. Nah, ini juga sama, dibaginya dibagi 16 tentunya. Dibagi 16 karena di heksadesimal. Sama dengan 677 ya, sisanya 14.
Kemudian 677 dibagi 16, 42. Sisanya 5. Kemudian 42 dibagi 16. Sisanya 2. Hasilnya 2. Sisanya 10. Kemudian 2 dibagi 16. 0. Sisanya 2. Tuh. Kita baca dari bawah ke atas. Nah, perhatikan ini ada 10 dan 14 ya. Kan 10 dan 14 itu pada heksadesimal tidak ada. 10 dan 14 itu dirubah menjadi angka 10 itu adalah A dan 14 itu adalah E. Gitu. Jadi, kalau kita rubah hasilnya adalah 2A 5E. Gitu. Ya. Jadi hasil konversinya adalah 10.846 basis 10 adalah 2A 5E basis 16. Udah seperti itu. Jadi konversinya untuk yang ini adalah konversi bilangan desimal ke bilangan lain ya. Bilangan lain itu bisa meliputi biner, oktal, dan heksadesimal. Sementara yang ini, yang tadi, ini adalah dari biner, oktal, heksadesimal ke bilangan desimal gitu ya. Jadi konversi kebalikannya. Nah, seperti itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang tidak paham atau kurang paham, boleh ditanyakan. Nanti untuk tugasnya akan saya share di Google Classroom ya. Jadi mohon diselesaikan dengan baik, karena ini cukup tidak terlalu sulit materinya, jadi mudah-mudahan nilainya bisa bagus gitu ya. Nah, mungkin untuk perkuliahan kali ini kita sudahi saja. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.